Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita kali ini Mang Ripan ambil dari salah satu akun Twitter bernama Om Ras. Bagi yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang Mang Ripan sertakan di kolom deskripsi. Dan ini dia ceritanya. Orang-orang yang berada di warung kopi milik Pak Muni menatap ke arah yang sama, di mana terlihat seorang perempuan berkebaya merah berjalan dengan lenggak-lenggok santai. Bodinya yang aduhai serta parasnya yang cantik membuat siapapun yang melihatnya pasti tak berkedip. Bunga-bunga pun seakan merunduk malu saat perempuan itu berjalan melewatinya. Dia adalah Lili Sumarni, perempuan kelahiran tahun 1961, memiliki darah keturunan Kalimantan dan Jawa yang mengalir di tubuhnya. Mampir dulu, Lis. Duduk di sini, Lis. Kita minum-minum kopi dulu. Makin hari makin cantik aja sih, Lilis. Jadi istriku yuk. Begitulah kicauan para lelaki saat Lilis berjalan melewati tongkrongan mereka. Numpang lewat, Mas, ucap Lilis dengan lembut. Lili Sumarni berprofesi sebagai perias pengantin. Tangannya seolah memiliki keajaiban karena siapapun yang diriasnya pasti akan terlihat sangat cantik seperti bidadari. Itulah sebabnya ia tak pernah sepi pelanggan. Hasil riasannya yang bagus terkenal sampai keluar desa bahkan kabupaten. Tapi meski begitu, Lili Sumarni belum terbuka untuk menjalani hidup dengan berpasangan. Ia lebih menyukai kehidupannya saat itu dalam kesendirian, walaupun usianya sudah tidak muda, yakni 47 tahun. Namun wajahnya tetap cantik bahkan tidak terlihat menua sedikit pun. Pagi yang cerah di bulan Juli, saat itu Lili Sumarni sedang menyirami bunga-bunga mawar kesayangannya yang ada di halaman rumah. Dan ketika itu, ada seorang perempuan dengan rambut panjang sebatas dengkul datang ke rumahnya. "Selamat pagi," ucap si tamu. "Selamat pagi, mari masuk," jawab Lili sembari meletakkan wadah air yang ia pegang. Si tamu tersenyum seraya berjalan menaiki tangga rumah Lilis. Tamu itu duduk di kursi yang ada di teras rumah Lilis. Ia memangku rambut panjangnya agar tak menyentuh lantai ketika ia duduk. Si tamu pun duduk untuk beberapa saat sambil menikmati pemandangan bunga-bunga yang memenuhi teras rumah itu. Tidak lama kemudian, Lilis pun keluar sembari membawa 2 gelas teh manis dan juga beberapa bungkus pais balu atau kue labu yang masih mengepulkan asapnya. "Silakan diminum tehnya, Dik," ucap Lilis. "Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Asti dari Palangkaraya. Saya kemari setelah mendengar cerita dari teman-teman yang mengatakan kalau kamu ini adalah perias pengantin yang sangat berbakat. Apapun yang kamu rias pasti akan terlihat sangat sempurna dan cantik. Dan saya mau kamu merias anakku yang akan menikah 1 minggu lagi. Aku tidak ingin dia terlihat biasa saja di hari istimewanya. Dan aku ingin dia terlihat sempurna, lebih sempurna dari hari istimewa itu. Berapapun biayanya katakan aja, karena aku tidak akan mempermasalahkan soal biaya," ujar si tamu sembari tersenyum. Lilis pun berdiam, lalu menatap tamunya yang masih lekat menatap ke arahnya. "Saya setuju saja, tapi saya mempunyai 3 syarat yang wajib dipenuhi oleh mempelai. Dan lagi saya baru bisa datang 3 hari sebelum pernikahan. Sedekat atau sejauh apapun jaraknya, kalau adik setuju saya bersedia," ucap si Lilis. 3 hari ya, gumam si tamu sembari mengalihkan pandangannya ke arah bunga anggrek yang bergantung. "Baiklah, aku setuju. Kurasa 3 hari sebelum hari H masih sempat," ujar si tamu yang mengangguk menyetujui. "Ini uang mukanya, dan 3 hari sebelum pernikahan nanti anak buahku akan menjemputmu," ucapnya seraya meletakkan sebuah amplop putih di atas meja. Dan setelah itu, si tamu pun berpamitan untuk pulang. Lilis hanya menatapnya sembari tersenyum manis. Beberapa hari kemudian, seorang laki-laki datang ke rumah Lilis.
Rupanya laki-laki itu adalah anak buah dari Bu Asti yang beberapa hari lalu datang ke rumahnya. Lilis membawa 2 buah tas besar keluar dari dalam rumah yang tentu isinya adalah baju-baju dan juga peralatan makeupnya. Sebelum pergi, Lilis meludahi pintu rumahnya 3 kali dan entah apa maksudnya. Singkat cerita, Lilis dan laki-laki tersebut tiba di rumah mempelai yang sangat mewah pada zaman itu. Terlihat di halaman rumahnya sudah berdiri sebuah panggung besar yang belum sepenuhnya rampung digarap. Halaman belakangnya pun dipenuhi dengan orang-orang yang sedang duduk gawi atau membuat bumbu-bumbu makanan. Lilis pun disambut dengan baik oleh pihak keluarga mempelai. Ia kemudian diantar ke kamar yang diperuntukkan khusus untuknya. Setelah menata barang-barang yang dibawanya, Lilis meminta untuk berbicara secara empat mata dengan calon mempelai perempuan. Di dalam kamar yang terkunci itu, Lilis memberikan syarat pertama yang harus dipenuhi oleh sang pengantin. Lilis meminta dicarikan 700 bunga melati yang belum mekar atau masih kuncup. Dan saat si calon pengantin ingin bertanya, malah langsung dipotong oleh si Lilis yang menyela. Tidak ada tanya jawab, kamu harus wajib memenuhi syarat tersebut. Dan singkatnya setelah syarat pertama sudah dipenuhi, Lilis memberikan lagi syarat kedua, yakni mencarikannya 7 lembar daun sirih bertemu urat. Dan syarat ketiga ialah sepasang ayam berwarna hitam dan putih. Hingga sehari sebelum pernikahan, Lilis mengunci diri di dalam kamarnya dan mulai meritualkan sesuatu. Hingga keesokan paginya saat akan mendandani pengantin, Lilis menyuruhnya meminum darah ayam yang sudah ditaruh di dalam gelas itu. Darah itu juga dioleskan ke bagian dahi, tengkuk, serta bibir si pengantin. Walau awalnya ragu-ragu, akhirnya mau tak mau pengantin tersebut mau meminum darah ayam tersebut. Sepanjang waktu riasan, si mempelai wanita terlihat gelisah dan tak mau menatap cermin yang ada pantulan wajah dari Lilis Sumarni. Saat pengantin keluar dari kamar, semua mata nampak takjub dan terpukau melihat kecantikan pengantinnya. Tak henti-henti pujian keluar dari mulut orang-orang yang melihatnya itu. Akhirnya pesta pernikahan pun berjalan dengan lancar. Namun setelah selesai acara, si pengantin wanita seperti kerasukan. Dia mengamuk dan menangis histeris tanpa sebab yang jelas. Bukan apa-apa, tidak akan terjadi hal yang buruk. Kejadian seperti ini sering terjadi karena gangguan makhluk halus yang jatuh hati pada si mempelai. Tolong ambilkan aku air sirih dan gula, ujar si Lilis. Namun saat apa yang diminta Lilis tadi datang, pengantin wanita itu sudah sadar diri. Dia terbaring lemah di atas kasurnya. Ada hantu, wajahnya buruk, aku takut, ucap si pengantin yang masih sesenggukan. Dia tidak akan mengganggumu. Wajar saja kalau makhluk-makhluk halus tertarik, karena kamu sungguh sangat cantik sekali, ucap Lilis membuat si pengantin pria mengerutkan alisnya. Kalau boleh tahu maksudnya apa ya? Tanya si mempelai pria. Lilis tersenyum lalu bangkit dari duduknya. Istirahatlah, pasti hari ini kalian sangat capek sekali kan? Ujar Lilis tanpa menjawab pertanyaan si pengantin pria itu. Setelah berkata seperti itu, Lilis pun keluar, diiringi dengan tatapan aneh dari si mempelai pria. Malam itu, Lilis mengunci diri di dalam kamar. Ia mengeluarkan perapian kecil yang terbuat dari kuningan. Ia menghidupkan api dan mulai melantunkan mantra-mantra yang asing bagi kebanyakan orang. Seiring dengan asap yang semakin mengepul, terdengar suara seorang laki-laki yang meracau tak jelas. Berdiri sesosok makhluk bertubuh tinggi dan besar dengan warna merah semerah darah kental. Lilis pun bersujud di hadapan makhluk itu. Ia tak berani menatap sedikit pun pada makhluk tersebut. Tanpa ragu, Lilis melukai telapak tangannya sendiri dengan pisau kecil, lalu meneteskan darahnya ke dalam perapian yang masih berasap itu. Kamu terlambat, ujar makhluk tersebut. Ampuni saya telah lalai. Tapi saya berjanji akan membawakan 2 tumbal sekaligus setelah ini, ucap Lilis dengan suara gemetar. Makhluk itu menggeram dengan suara yang sangat menyeramkan. Beberapa saat pun hening, makhluk tersebut kemudian menghilang dengan sendirinya, diiringi dengan suara benda jatuh dari luar jendela kamarnya, membuat Lilis tersentak. Namun setelah pintu dibuka,
Tak ada siapapun di luar sana selain bercak darah yang perlahan-lahan mulai menghilang. Lilis Sumarni menghela napas lega. Ia yakin tadi ya pasti ada orang lain yang mengintip dirinya. Tapi untung saja makhluk sekutunya mengetahui hal itu. Bukan kali pertama bagi Lilis ia ketahuan orang lain. Tapi untungnya orang-orang yang mengetahui rahasianya tersebut berhasil dilenyapkan oleh makhluk tinggi besar berwarna merah yang merupakan peliharaan Lilis tersebut. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Lilis sudah bersiap-siap untuk pulang. Kami sungguh puas dengan pekerjaanmu. Anakku benar-benar bagaikan bidadari setelah kamu rias. Ini uangnya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, ujar Bu Asti. Lilis pun tersenyum, senyum yang bisa menghipnotis siapapun yang melihatnya. Sama-sama, Di. Aku senang kalau kalian puas dengan hasil makeupku. Baiklah kalau begitu, aku mohon diri. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, ucap si Lilis. Amin, hati-hati di jalan. Lilis pun kemudian berjalan di belakang anak buahnya Bu Asti yang membawakan barang-barang bawaannya milik Lilis. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Lilis pun sampai ke rumahnya. Rumah itu masih sama seperti sebelumnya, bahkan tak ada debu sedikit pun menempel di lantai dan pintu rumahnya. Hingga setelah meletakkan barang-barang bawaannya, Lilis langsung mandi dan berhias. Ia memakai pakaian terbaiknya, lalu duduk di teras rumahnya seperti sedang menunggu seseorang yang akan datang. Tidak beberapa lama kemudian, ada 4 orang yang datang ke rumahnya. 2 di antaranya adalah gadis muda belia dan 2 lagi merupakan remaja laki-laki. Lilis tersenyum ramah dan menyuruh tamu-tamunya untuk masuk ke dalam rumah. Ia kemudian membuatkan minuman dan menyuguhkan beberapa macam kue-kue kering yang ada di toples. Kenalkan Mbak, ini temanku namanya Rinto dan yang ini Atek Lier. Sebenarnya namanya Samsu, tapi sering dipanggil Atek Lier, ujar salah satu anak gadis tersebut memperkenalkan 2 teman laki-laki yang mereka bawa. Lilis tertawa, suara tawanya terdengar renyah sekali. Nama panggilanmu benar-benar terdengar lucu, ujar Lilis seraya mengelus lengan remaja laki-laki tersebut. Apakah kalian sudah izin mau menginap di sini? Tanya Lilis sembari menatap keempat remaja itu bergantian. Saya tidak izin, Mbak. Rasanya izin pun percuma. Kami pasti tidak akan diizinkan, jawab salah satu di antara mereka berempat. Baguslah, maksudku, ya tidak apa-apa. Toh kalian juga sudah sering menginap di rumahku, ucap Lilis tersenyum. Malam itu, mereka bersenang-senang di rumah Lilis Sumarni. Mereka memasak dan benar-benar menikmati setiap detiknya. Memang meski tak banyak yang tahu, tapi rumah Lilis sudah seperti markas untuk anak-anak broken home ataupun anak-anak yang kurang kasih sayang dari orang tua mereka. Lilis akan dengan senang hati menerima anak-anak itu untuk masuk dan membebaskan diri mereka sejenak dari lingkungan kehidupan luar. Namun ada yang tak mereka ketahui, yaitu sesuatu yang sangat berbahaya selalu mengintai nyawa di setiap detik mereka berada di dalam rumah tersebut. Malam pun semakin larut, tanpa terasa keempat remaja itu akhirnya tertidur. Hingga menjelang pukul 3 dini hari, Atek Lier membangunkan temannya. Aku mau pulang, bisiknya pelan. Masih subuh, besok pagi sekalian aja pulangnya bareng-bareng. Singkatnya sekitar pukul 8 pagi, ketiga remaja tersebut akhirnya terbangun, namun mereka tidak menemukan satu temannya. Loh, Atta mana? Tanya Lilis. Oh, dia pulang subuh tadi, Mbak. Mungkin dia takut dimarahi keluarganya. Sayang sekali dia tak sempat ikut sarapan. Padahal tadi aku membeli daging kijang untuk lauk kita makan pagi ini, gumam si Lilis. Wah, siapa yang jual daging kijang, Mbak? Ada itu tadi, dapat berburu katanya, jawab si Lilis. Asik, kita makan enak. Hingga singkatnya setelah selesai makan, anak-anak tersebut membantu Lilis membereskan rumah dan mencuci piring-piring kotor di dapur. Setelah membantu Lilis, ketiganya pun sebenarnya hendak pamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. Menginaplah semalam lagi. Mbakmu ini sangat kesepian, bujuk Lilis seraya menahan lengan remaja putri tersebut.
Ketiganya pun akhirnya saling tatap dan memberikan kode. Ya sudah deh mbak, kami nginep lagi aja. Toh di rumah juga nggak ada yang medulin kami. Lilis tersenyum manis mendengar jawaban mereka. Ia mengelus kepala ketiganya dengan sangat lembut. Kalau begitu, buatlah apa yang kalian suka. Buat rumah ini ramai dengan perbincangan kalian. Aku akan pergi belanja makanan terlebih dahulu untuk malam ini, ujar si Lilis. Mbak Lis ini memang yang terbaik, puji ketiga remaja itu sambil tersenyum. Kalian bertiga mau pesan apa? Biar sekalian mbak belikan, tanya si Lilis kemudian. Singkat waktu, sepanjang hari mereka lalui dengan mengobrol, bercerita dan bersenda gurau di ruang tamu rumah Lilis. Tanpa mereka sadari, dari balik pintu kamarnya, Lilis merengut mendengar kegaduhan yang diciptakan oleh ketiga remaja tersebut. Andai aku tidak butuh kalian, takkan kuizinkan kalian buat gaduh di rumahku, batin si Lilis. Malam harinya selesai makan malam, Lilis masuk ke dalam kamarnya. Dan seperti malam kemarin, ia kembali menghidupkan perapian kecilnya untuk memanggil makhluk merah besar peliharaannya itu. Ia juga membakar rambut milik salah satu remaja yang menginap di rumahnya itu, yang ia dapatkan ketika sedang bercanda dengan mereka. Hal yang sama terjadi lagi di luar seperti tadi malam. Seorang di antara ketiganya membangunkan salah satu temannya untuk berpamitan pulang. Lalu tanpa curiga sedikit pun diiyakan saja oleh temannya. Dan singkat waktu, pagi harinya, Lilis terbangun dengan wajah yang lebih segar, cerah dan berseri-seri. Keriput di bagian wajahnya pun kembali mengencang. Itu tandanya kalau tumbal yang ia berikan sudah diterima. Sekitar 10 pagi, rumahnya kembali kedatangan beberapa tamu. Salah satunya adalah seorang ibu-ibu berhijab dengan senyuman manis di bibirnya. Wajah beliau juga terlihat sangat bersahaja. Assalamualaikum, ucap si tamu. Silakan masuk, jawab si Lilis sambil tersenyum tanpa menjawab salam. Sayang, tolong buatkan teh untuk tamu-tamu mbak ini ya, ujar Lilis memanggil dua remaja di dalam rumah. Saat akan melangkah masuk, ibu-ibu berhijab itu nampak terkejut. Allahu Akbar, ucapnya spontan. Beliau juga meringis seperti kesakitan. Ada apa bu? Tanya Lilis menyipitkan matanya. Tidak ada apa-apa. Kepalaku tiba-tiba pusing. Rasanya aku duduk di sini aja, jawab si ibu tamu. Oh ya sudah, memang kalau pusing harusnya terkena udara langsung biar lebih enakan, ucap Lilis masih ramah sekali. Tidak lama mengobrol, dua remaja tersebut keluar membawakan beberapa gelas teh dan beberapa toples kue kering dan juga kerupuk. Silakan diminum pak, bu, kata si Lilis kepada tamu-tamunya itu. Namun lagi-lagi keanehan terjadi. Gelas yang baru saja hendak diangkat oleh si ibu tiba-tiba pecah sendiri. Astaga, maaf, maklumlah, gelas saya ini gelas murah bu, dan juga sudah sangat tua. Makanya seringkali saya mengalami yang begini. Sekali lagi maaf ya bu. Aduh, man airnya panas sekali lagi, ucap si Lilis yang nampak merasa bersalah. Sayang, tolong ambilkan kain dan air dingin dalam gayung ya. Bawa keluar cepat, teriak si Lilis. Dan tidak menunggu lama, seorang remaja pun keluar membawakan kain dan gayung berisi air. Ini bu bersihkan dulu, tawar si Lilis. Tidak apa-apa deh, santai aja. Bukan kali pertama juga saya terkena air panas seperti ini. Sudah, tidak usah khawatir, kata si ibu. Saya benar-benar merasa bersalah, sebab gelas saya sudah hampir melukai ibu, ucap si Lilis. Si ibu tersenyum, lalu ia menceritakan maksud dan tujuan mereka datang dari jauh itu untuk apa. Saya ini dari Kalimantan Selatan, lumayan jauh sekali. Berhari-hari berada di atas kapal hanya untuk menemui perias pengantin terbaik seperti adik ini, kata ibu Saukia. Waduh, jauh sekali ya bu. Bagaimana bisa nama saya terkenal sampai sejauh itu? Wah, saya benar-benar beruntung kedatangan tamu dari jauh seperti ibu, kata Lilis seraya tersenyum manis. Obrolan mereka pun berlanjut dengan sangat hangat. Jadi gimana dik? Apakah Dek Lilis bersedia untuk datang ke rumah kami merias anakku? Wah, tentu saja saya bersedia bu, tapi
Lilis termenung untuk beberapa saat seperti ada yang ia pikirkan pada saat itu. Walau sulit namun entah kenapa rasanya sangat sulit bagi Lilis untuk menolak. Tapi bagaimana, Dik? Baiklah, saya akan datang, Bu. Kalau begitu, agar kita sampai tepat waktu, lebih baik kita berangkat besok aja. Lilis terdiam. Ia sebenarnya mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum ia pergi. Dan salah satunya, ialah tidak boleh bertemu pengantin yang akan dirias sebelum 3 hari menjelang pernikahan. Tapi karena pada saat itu Lilis merasa sudah memberikan cukup tumbal pada makhluk sekutunya tersebut, jadi ia rasa tak apabila syarat itu tidak terpenuhi. Toh dirinya juga akan berhari-hari berada di atas kapal. Jadi malam itu, Lilis benar disibukkan dengan persiapan-persiapannya. 2 remaja yang menginap di rumahnya pun sudah pulang sedari tadi sore. Baiklah, semua sudah kupersiapkan. Esok akan jadi perjalanan panjang. Sebaiknya aku harus tidur agar besok tak bangun kesiangan, gumam Lilis seraya tersenyum. Namun baru saja dia akan tidur, ada sebuah ketukan di pintu rumahnya. Siapa sih malam-malam begini mengganggu orang? Setelah pintu terbuka, ia melihat ada seorang laki-laki berdiri di depan pintu rumahnya. Maaf, ada apa ya? Tanya Lilis. Begini, saya ayah dari Atak. Sudah berhari-hari dia tidak pulang ke rumah. Terakhir kata teman-temannya dia menginap di sini, ucap si pria itu. Oh, si Atak. Iya, memang benar dia kemarin menginap di sini bersama 3 temannya. Tapi pas pagi itu dia sudah tidak ada. Lalu saya tanyakan pada teman-temannya, katanya waktu subuh dia sudah pamitan untuk pulang karena takut dimarahin orang tuanya. Apakah dia belum sampai ke rumah? Tanya Lilis yang pura-pura tidak tahu. Ya Tuhan, kemana anak itu? Tidak biasanya dia begini, ujar si pria itu yang kelihatan panik. Apakah mungkin kalau dia kabur? Maaf Pak, bukannya saya mau ikut campur, tapi Atak memang ada cerita tentang keluarganya. Jadi saya rasa mungkin itu sebab dia pergi dari rumah. Makanya Pak, sama anak-anak itu jangan terlalu keras. Kasian kan kalau sudah begini, apalagi dia itu masih anak remaja. Dan apalah yang bisa dilakukan anak remaja sebatang kara di dunia luar sana untuk mencari makan, ujar Lilis dengan nada yang dibikin sangat sedih. Mendengar hal itu, raut wajah laki-laki itu tiba-tiba berubah. Raut-raut penyesalan dan kesedihan terlihat jelas sekali. Lalu laki-laki tersebut pun pergi begitu saja tanpa pamit dari rumahnya Lilis. Begitulah. Kalau sudah menyesal, nasib baik anakmu sudah kukirim ke surga. Gumam Lilis sembari menutup pintu rumahnya dengan keras. Karena waktu tidurnya terganggu gara-gara dia. Dan singkat waktu, pagi harinya, Lilis sudah mandi dan berpakaian rapi. Ia duduk di depan rumah sambil menunggu orang yang akan menjemputnya. Tiba-tiba seorang remaja putri yang kemarin menginap di rumahnya datang dengan tergopoh-gopoh. Mbak itu, katanya gugup dengan napas tak beraturan. Anu itu apa? Bicara yang jelas. Tenang, tenangkan dirimu. Tarik napas dulu. Anu Mbak, si Atak ditemukan tewas di sungai. Hah? Atak? Astaga, apakah itu benar? Ujar si Lilis yang pura-pura terkejut. Iya Mbak, rupanya malam itu dia tak pulang ke rumahnya. Tapi... Lilis memeluk remaja tersebut sambil mengelus rambutnya ketika remaja tersebut tiba-tiba menangis. Sungguh, Lilis pandai sekali berakting. Ia juga ikut menangis sesenggukan sambil memeluk erat anak remaja tersebut. Singkatnya tak lama kemudian datanglah orang-orang yang kemarin ingin memakai jasa rias pengantinnya si Lilis. Assalamualaikum. Lilis menoleh sesaat lalu melepaskan pelukannya pada gadis remaja itu. Cepat-cepat Lilis menghapus air matanya. Ada apa ini? Tanya Bukia. Maaf Bu, anak yang kemarin menginap di sini baru saja ditemukan meninggal di sungai. Saya benar-benar tidak menyangka. Karena terakhir kali saya melihat dia makan dengan lahap di sini. Mereka berempat bercanda dan memasak bersama, ucap Lilis yang masih pura-pura sedih. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap tamu-tamu tersebut bersamaan. Tapi tak apa, jangan khawatir. Meskipun saya memang sedih,
Tapi saya harus profesional dalam menjalankan pekerjaan saya. Saya akan tetap pergi bersama ibu, kata Lilis. Tapi kalau adik ini tidak bisa pergi, saya tidak memaksa, ucap Bukia. Pergilah mbak, gak apa-apa, potong remaja yang duduk di sebelah Lilis. Akhirnya perjalanan panjang pun dimulai. Semenjak berada di atas kapal, Lilis seringkali mabuk dan muntah-muntah. Dan singkat cerita, setelah beberapa hari di atas kapal, akhirnya mereka pun sampai di pelabuhan. Dan dari pelabuhan mereka dijemput menggunakan kelotok. Lalu setelahnya dijemput lagi menggunakan sepeda motor. Dan jalanan menuju rumah si ibu itu benar-benar padat penduduk. Meski jalanan belum beraspal tapi nampak bersih dan terawat. Surau dan masjid ada beberapa di desa tersebut. Orang-orangnya rata-rata memakai jilbab dan kopiah. Dapat disimpulkan mereka itu adalah orang-orang yang taat beragama. Senyum pun tak pernah lepas dari bibir ketika melihat orang baru seperti Lilis lewat di depan rumah mereka. Lilis sebenarnya tak nyaman berada di sekeliling orang-orang seperti ini. Lilis sibuk dengan pikirannya sendiri hingga ia tak sadar ketika sudah berada di halaman rumah besar tersebut. Orang-orang ramai menyambut kedatangannya. Namun entah mengapa, Lilis merasa seperti ngeri sendiri ketika melihat orang-orang itu. Ketika mereka mengucapkan salam pada Lilis, Lilis justru tergagap menjawabnya. Dan setelahnya ia tak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Karena setelah menjawab salam dari orang-orang itu, Lilis merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Hingga membuat Lilis ini terjatuh tidak sadarkan diri. Dan saat dirinya itu terbangun, Lilis sudah berada di dalam kamar yang banyak sekali kaligrafi bertuliskan Allah dan Nabi Muhammad, serta beberapa Asmaul Husna dan ayat-ayat suci Al-Quran lainnya. Nafasnya pun turun naik, entah rasa seperti apa yang ia rasakan kala itu. Lilis merasa tubuhnya seperti terbakar berada di dalam kamar tersebut, hingga tanpa sadar ia menjerit sekeras-kerasnya, yang tentu mengundang orang-orang yang merasa khawatir langsung datang untuk menolong. Aku tidak bisa berada di kamar ini, aku ingin keluar, teriak si Lilis. Ia berlari dengan sempoyongan menuju keluar kamar, dan saat berada di luar rumah, barulah ia merasa sedikit tenang. Ada apa, Dik? Apakah ada yang salah dengan kamar tersebut? Tanya Bukia. Maaf Bu sebelumnya, tapi saya merasa tidak nyaman berada di dalam kamar itu. Kalau boleh, kalau ada kamar lain, saya milih tidur di kamar lain aja, Bu. Bukia pun menatap seseorang di dekatnya, lalu kembali menatap ke arah Lilis sembari mengangguk. Tentu, Dek, tentu. Kepala Lilis masih terasa nyut-nyutan, tapi ia tetap mencoba menahannya, meski terkadang ia meringis kesakitan. Kemudian Lilis dan barang-barangnya diantarkan ke kamar yang bersebelahan dengan dapur. Kamar itu lebih sempit bila dibanding dengan kamar sebelumnya, dan di dinding-dinding kamar tersebut masih tertulis zikir-zikir doa atau amalan sebelum tidur. Tapi setidaknya Lilis merasa sedikit lebih nyaman berada di sana. Bisakah, maksudku bolehkah kalau tulisan-tulisan itu dipindahkan keluar saja? Tapi kalau tidak bisa ya gak apa-apa, kata Lilis dengan terbata. Dan sekali lagi, Bukia dibuat melongo dengan permintaan aneh dari Lilis. Tolong lepaskan tulisan-tulisan itu ya, ujar Bukia pada salah satu remaja laki-laki yang baru saja berada di situ. Lilis pun menghela napas panjang saat ia membaringkan tubuhnya di atas kasur sempit tersebut. Dan belum sehari ia berada di sana, rasanya sudah seperti sangat lama sekali. Ia tak bisa menikmati dan beramah-ramah pada orang-orang di rumah itu. Dan malam harinya, ketika malam sebelum akad nikah, Lilis mulai mendandani calon mempelai wanita. Segala syarat-syarat yang harus dipenuhi pengantin memanglah sudah terpenuhi. Namun gadis itu menolak untuk meminum darah ayam yang diberikan oleh Lilis sebagai syaratnya. Mohon maaf Bibi, di agama saya tidak diperbolehkan meminum darah seperti ini. Maaf sekali lagi saya tidak bisa memenuhi syarat yang Bibi berikan ini, tolak si mempelai wanita. Lilis menatapnya lekat, baru kali ini ada yang berani menolak syarat yang ia berikan. Ini bukan pilihan, kamu harus memenuhi syarat ini, ujar Lilis masih bersikeras memaksa. Saya tahu ini bukan pilihan, tapi saya tetap memilih tidak,
Bibi bisa menyuruh atau memberikan syarat apapun, asal itu tidak menyimpang dari agama. Insya Allah saya akan penuhi. Lilis pun tak bisa berkata-kata lagi, apalagi ketika Bukia masuk ke dalam kamar tersebut. Singkatnya, setelah selesai merias pengantin, Lilis keluar dari dalam kamar mengikuti sang pengantin yang sudah bersiap untuk akad nikah. Dan seketika orang-orang yang melihat acara tersebut nampak memandang aneh pada pengantin wanita, karena riasan wajahnya bisa dibilang mirip dengan badut, lipstik yang dioles tidak beraturan, dan bedak yang mengembang di pipi si pengantin. Itu hasil perias yang katanya terbaik itu, kok buruk sekali hasilnya? Jauh masih bagusan riasan Mama Ipin, bisik orang-orang membandingkan dengan perias yang lain. Hus, jangan bicara seperti itu. Tidak sadarkah kalian kalau sedang gibah? Tegur salah satu ibu-ibu lainnya. Lilis pun menunduk tak kuasa mengangkat wajahnya. Ia malu, ia benar-benar merasa sangat malu dengan hasil riasannya tersebut. Akhirnya kejadian berpuluh tahun lalu pun teringat kembali oleh si Lilis, yakni tepatnya di saat ia dihina oleh keluarga pengantin yang diriasnya karena hasil yang tidak sesuai dengan kehendak mereka. Memanglah Lilis ini tak pernah belajar atau berguru dengan orang yang ahli dalam rias wajah. Selama ini, Lilis hanyalah belajar seorang diri dengan dibantu teman-temannya. Hingga sampai suatu hari ia tak lagi dipanggil untuk merias pengantin. Dan sejak saat itu, Lilis berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri sampai akhirnya dia pun terjerumus dalam perjanjian dengan iblis. Lilis diharuskan memberikan tumbal manusia pada iblis tersebut agar riasannya tetap menjadi bagus. Dan tidak hanya itu, si pengantin yang akan diriasnya pun harus memenuhi beberapa syarat yang diberikan oleh si Lilis. Akan tetapi pengalaman selama ini ia merias pengantin, tak pernah sekalipun pengantin yang ia rias menolak syarat-syarat yang ia berikan. Namun berbeda dengan pengantin yang sekarang diriasnya saat ini, yang bahkan berani menolak dengan tegas tentang persyaratan tersebut. Akibatnya sosok iblis tersebut tak bisa merasuk ke dalam tubuh si pengantin yang akan menjadikannya terlihat cantik dan anggun seperti bidadari. Dan seketika lamunan Lilis menjadi buyar karena suara tangisan si pengantin. Beberapa keluarganya menatap lekat pada Lilis. Mereka seolah mencibir hasil riasan Lilis tersebut. Dan singkatnya setelah acara akad selesai, Lilis langsung masuk ke dalam kamar. Ia juga mendengar beberapa orang di luar tengah membicarakan dirinya. Sayang sekali, jauh-jauh menjemput tukang makeup pengantin. Setelahnya ketemu, malah ya seperti itu. Kasihan sekali anaknya Bibi Kia, menangis terisak-terisak setelah melihat wajahnya sendiri. Padahal jadi pengantin satu kali seumur hidup, ucap salah seorang warga di situ. Iya itu, padahal sudah aku bilang kemarin sama Kia, lebih baik memanggil Mama Ipin daripada menjemput orang jauh. Sudah pasti hasilnya daripada yang itu, timbal yang lainnya. Lilis yang mendengar perkataan-perkataan tersebut nampak merasa kesal dan juga emosi. Giginya pun sampai gemberetak terdengar. Sialan, ini semua gara-gara perempuan itu, batin si Lilis. Dengan rasa marah yang memuncak, Lilis menghidupkan perapiannya. Ia menulis nama pengantin wanita tersebut di sebuah kertas lalu kemudian membakarnya. Lilis memanggil makhluk tersebut untuk mencelakainya. Aku ingin kau membunuhnya, ucap si Lilis kepada sosok tersebut. Dan setelahnya angin pun berhembus. Kemudian di pelaminan, si mempelai wanita yang sedang duduk bersama dengan suaminya tiba-tiba merasakan sakit dan memegangi perutnya sendiri. Kamu kenapa? Tanya si pengantin pria yang merasa khawatir ketika melihat pasangannya tersebut. Dan tiba-tiba saja wanita tersebut langsung muntah. Baju pengantin yang dipakainya pun kotor seketika terkena muntahannya. Orang-orang yang berada di sana langsung gaduh karena si pengantin wanita tiba-tiba jatuh sakit seperti itu. Sepertinya ini bukan sakit biasa, ujar seorang ibu-ibu yang berada di situ. Semua orang pun langsung berucap istighfar. Jisar masih adakah di luar sana? Sepertinya masih ada. Beliau ikut mengawal untuk acara besok. Ya udah kalau begitu tolong cepat panggilkan. Oh iya, sementara si Nur memanggil Jisar, coba dulu didoakan pengantinnya. Siapa tahu bisa sembuh, ujar yang lainnya. Mendengar usulan seperti itu, pengantin laki-laki langsung membacakan surat seperti Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya pada telinga istrinya itu. Hingga tak lama kemudian,
Haji Isar pun diiringi beberapa orang bapak-bapak langsung masuk ke dalam. "Tolong ambilkan air putih dalam gelas," pinta Haji Isar. Dan karena di sekitar situ masih ada hidangan-hidangan makanan beserta air minumnya, mereka pun langsung memberikan air itu pada Haji Isar. Dan saat Haji Isar membacakan doa-doa di air tersebut, tiba-tiba kejadian yang sangat aneh pun terjadi. Air di dalam gelas itu malah menggurak, atau lebih tepatnya seperti mendidih. Sontak Haji Isar pun langsung mengucap takbir ketika gelas tersebut tiba-tiba pecah dan air putih yang berada di dalamnya pun langsung tumpah. Haji Isar tertegun seolah tahu siapa yang berada di balik sakitnya si pengantin wanita. Dan tanpa berkata-kata, Haji Isar langsung beranjak. Ia meninggalkan si pengantin dan orang-orang yang berada di sekitar pelaminan. Beliau berjalan tergesa-gesa menuju ke kamar Lilis berada. Namun ketika mencoba mengetuk pintu, pintu tersebut tak kunjung terbuka. Akhirnya Haji Isar pun menggebrak-gebrak pintu tersebut sembari menyebutkan nama Allah. Dan pada saat pintu terbuka, Lilis sudah berdiri dengan tatapan mengerikan. Untuk beberapa saat keduanya pun terdiam dan saling menatap. Dan tiba-tiba saja tubuh Haji Isar seperti didorong oleh sesuatu hingga ia pun terjatuh. Hawa di ruangan itu berubah menjadi panas. Sampai-sampai keringat Haji Isar pun mulai bercucuran. "La haula wala quwata illa billahil aliyil azim," ucap Haji Isar sembari duduk bersila. Haji Isar menunduk, tangannya terus memetik tasbihnya. Sementara itu Lilis merasa sangat amat kepanasan, sehingga ia pun mulai menjerit. "Berhenti, hentikan, panas, sakit, sakit," jerit si Lilis kala itu. Namun Haji Isar tak bergeming sedikit pun, beliau malah semakin khusyuk berdoa. Rasa sakit benar-benar sakit, nyeri, tulang-tulang Lilis seperti dipatahkan satu persatu. Dan dagingnya terasa seperti diperas di pelintir sampai benar-benar hancur. Sakit yang sangat luar biasa dan baru sekali itu ia rasakan. Lilis bahkan sampai berguling-guling di lantai. Kemudian dia pun berujar, "Bunuh aku, lebih baik kau bunuh aku aja," teriak si Lilis. Haji Isar menghentikan doanya. Ia pun beranjak mendekati si Lilis. "Tiada berhak aku membunuhmu. Bertobatlah selagi ada kesempatan. Biar ku bimbing kau mengucap 2 kalimat syahadat," ucap Haji Isar. Lilis pun menangis. Rasa sakit, malu, takut, campur aduk menjadi satu. Ia rasakan kala itu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang benar-benar dan bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Kamu masih punya kesempatan. Gunakanlah kesempatanmu itu sebaik-baiknya, ujar Haji Isar menasehati si Lilis. Baik, aku bertobat, ucap isak si Lilis. Haji Isar pun tersenyum mendengarnya sambil mengucapkan hamdalah. Saat Lilis mengucapkan 2 kalimat syahadat, terdengar raungan yang menggema di dalam kamar tersebut, raungan yang entah dari mana asalnya. Dan setelah itu barulah Haji Isar keluar untuk melihat keadaan si pengantin wanita. Dan untung saja keadaannya mulai membaik, meski masih terbaring lemah kala itu. Begitu juga dengan Lilis Sumarni yang berada di dalam kamar. "Insya Allah semuanya sudah baik-baik saja," ujar Haji Isar sembari menghela napas panjangnya. Dan singkat cerita, keesokan harinya acara pun tetap berlanjut. Tapi yang merias pengantin bukan lagi Lilis, melainkan Mama Ibin. Kedua mempelai nampak sangat bahagia duduk bersanding di pelaminan, menjadi raja dan ratu dalam sehari. Sementara di dalam kamar, Lilis masih terbaring. Wajahnya nampak begitu sangat pucat sekali. Tapi untungnya orang-orang di dalam rumah itu masih mau merawat Lilis dengan sangat baik. Dan singkatnya 4 hari setelah acara pernikahan selesai, Lilis pun sudah sembuh. Ia juga sudah bersiap-siap untuk pulang ke kampung. Ia berpamitan pada semua orang-orang dan juga pada Haji Isar. "Jangan lupakan ibadahmu, Lis, agar hatimu selalu tenang dan tidak terjerumus kembali pada perjanjian itu," pesan Haji Isar. "Insya Allah, tapi andaikan saya merasa sesuatu yang janggal, apakah boleh jika saya kemari lagi?" tanya Lilis. Haji Isar tersenyum sembari mengangguk. "Datanglah, pintu rumah kami selalu terbuka untukmu." Dan akhirnya di perjalanan pulang itu, Lilis sedikit merasa lebih tenang. Namun itu belum menjadi akhir dari apa yang sudah terjadi.
Singkatnya ketika ia sampai di rumah, ketika pintu terbuka, terciumlah bau busuk yang amat menyengat dari segala penjuru rumahnya. Debu dan berbagai macam pasir juga tanah berserakan di lantai. Jantungnya pun mulai berdegup tak karuan. Rasa takut tiba-tiba mendera hati dan juga perasaannya. Lilis bergegas mengambil sapu dan langsung menyapu lantai itu sampai bersih seketika. Dan singkat waktu, malam itu ia lalui dengan kegelisahan. Kemudian terdengar suara langkah kaki beradu di lantai luar kamar. Suara terdengar seperti sedang bolak-balik di depan pintu. Kadang berjalan pelan, kadang berjalan cepat dan tiba-tiba berlari. Suara-suara itu benar-benar mengganggu dirinya, membuat Lilis takut untuk keluar kamar. Namun semakin didiamkan, suara langkah kaki tersebut malah semakin menjadi dan terasa sekali ada sesuatu yang berada di luar sana tengah menunggunya. "Berisik!" teriak Lilis dari balik selimutnya. Dan dengan was-was ia menunggu apa yang akan terjadi setelahnya. Namun ternyata tak terjadi apapun. Suara langkah kaki tadi kemudian menghilang. Hening, benar-benar hening. Lilis pun menghela napas lega. Dan malam itu ia pun tertidur tanpa sedikit pun keluar dari balik selimutnya. Sebenarnya rasanya memang percuma ia bersembunyi dari sesuatu yang tak nampak. Dan singkat waktu, pagi harinya, lantai rumah Lilis penuh debu lagi, pasir dan juga beberapa tanah. Juga ranting-ranting pohon yang entah bagaimana bisa masuk ke dalam rumah. Air di dalam wadah tiba-tiba menjadi berbau, bahkan beras di rumahnya pun rusak berjamur. Dan ia sadar bahwa janji dengan iblis itu tak pernah ia bisa batalkan. Dan inilah resikonya. Hari-hari kemudian berlalu, malam berganti siang dan siang pun berganti malam. Namun tak ada ketenangan sedikit pun di rumah itu. Rumah yang dulunya terasa nyaman dan damai, kini berubah mencekam dan menakutkan di siang dan malamnya. Berada di rumah itu bagaikan terkurung di tempat berhantu bagi Lilis, dan ia tak tahu kemana harus pergi. Bahkan suara-suara para tumbal yang dulu pernah ia berikan pada makhluk itu, setiap malam selalu menghantuinya, mengganggu dan bahkan sudah mulai menampakkan dirinya. Singkatnya 2 minggu telah berlalu, keadaan Lilis benar-benar sudah jauh berbeda dengan yang dulu. Matanya menjadi sayu dan mulai menghitam karena tidak bisa tidur dengan nyenyak. Wajahnya pun pucat dan tubuhnya pun semakin kurus. Tak ada lagi sisa-sisa kecantikan yang dulu sangat dipuja-puja oleh kaum lelaki. Bahkan kini Lilis menjual semua barang-barang berharganya. Ia berniat untuk pergi menemui Haji Ishar, meminta jalan keluar untuk masalah pelik yang sedang ia alami saat itu. Singkatnya setelah semua barang-barang berharga yang ia punya terjual habis, hari itu juga Lilis pergi ke pelabuhan membawa beberapa baju di dalam tasnya. Meski tak ada kapal yang berangkat di hari itu, Lilis rela tidur di pelabuhan untuk menunggu sampai kapal berangkat. Tapi ternyata meskipun ia sudah tak berada di rumahnya, bayang-bayang ketakutan masih ia rasakan. Dan singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang panjang, Lilis akhirnya sampai di rumahnya Bukia. Ia disambut dengan ramah dan hangat oleh orang-orang di rumah itu. Namun baru saja ia masuk selangkah ke dalam rumah, Lilis pun jatuh pingsan. Dan bangun-bangun ia sudah berada di dalam kamar dengan kaligrafi yang mengelilingi dinding kamar. Rasanya panas, sakit, perih, dan rasa sakit yang benar-benar sulit untuk dikatakan. "Apakah kamu tak menjalankan sholat 5 waktumu?" tanya Haji Ishar. Dalam keadaan kesakitan, meringis dan merintih, Lilis pun mengangguk. Haji Ishar hanya menghela napas panjang mendengar jawaban dari si Lilis. "Tolong beritahu." Hanya penggalan kata itu dari Haji Ishar yang sempat Lilis dengar sebelum ia jatuh pingsan lagi. Dan saat terbangun, Lilis melihat ke sekeliling dirinya. Terdengar orang-orang yang membacakan Yasin untuknya. "Apa ini? Apakah aku sudah mati?" Batin Lilis ketakutan. Namun rasa sakitnya masih sangat ia rasakan. "Lilis, apakah kamu bisa mendengarku?" tanya suara Haji Ishar samar-samar terdengar di telinganya. Lilis berusaha mengangguk, tapi kepalanya terasa sangat berat. Tidak, bukan hanya kepala yang tak bisa ia gerakan, tapi seluruh tubuhnya, kecuali matanya. "Sabar Lis, insya Allah semuanya akan baik-baik saja." Antara sadar dan tidak, Lilis bermimpi kalau dia sedang berada di sebuah tempat yang sangat gelap sehingga tiada sedikit pun cahaya.
Namun entah dari mana suara rintian juga isak tangis terdengar di mana-mana. Dan pelan-pelan terasa banyak sekali tangan-tangan yang menyentuh si Lilis. Kala itu Haji Isar dan beberapa orang yang lain masih membacakan Yasin di dekat tubuh Lilis terbaring. Mereka mendengar Lilis berhenti pelan dengan mata yang masih tertutup. Entah sudah keberapa kalinya Lilis tidak sadarkan diri seperti itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ucap Haji Isar. Sementara di alam bawah sadarnya, Lilis masih berjuang untuk melepaskan diri dari tangan-tangan yang terasa semakin erat memegangi tubuhnya. Dan di saat-saat seperti itu, terdengar suara seseorang yang sedang menuntunnya untuk membaca 2 kalimat syahadat. Pelan-pelan Lilis pun mengikuti tuntunan suara tersebut. Dan seiring dengan itu, Lilis merasakan dirinya sudah terbebas dari kekangan tangan-tangan yang tidak terlihat. Dan saat matanya terbuka, Lilis lega melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Tanpa terasa, ia pun tersenyum. Setetes air mata tersebut langsung terjatuh dari sudut matanya. Lilis, mulai sekarang tinggallah di sini, agar kau tak lupa lagi dengan kewajibanmu. Jangan pernah biarkan dia mendekatimu lagi. Jangan berikan peluang sekecil apapun untuk dia, yakni iblis sesembahanmu sebelumnya, ujar Haji Isar. Lilis pun mengangguk, ia tak kuasa menahan air matanya. Namun rahang dan seluruh tubuhnya masih terasa kaku. Nampaknya tubuhmu sangat letih, tapi insya Allah dalam beberapa hari ke depan, kamu akan kembali seperti sedia kala. Bersabarlah. Dan singkatnya semenjak hari itu, Lilis pun dirawat oleh anak Bukiah yang dulu sempat hampir Lilis celakai. Perempuan itu merawatnya dengan sangat baik, sehingga dalam waktu 1,5 bulan saja, Lilis sudah mulai bisa berjalan sendiri dan mulai sudah bisa berbicara meskipun masih terbata-bata. Sesekali Haji Isar datang menjenguk Lilis, kadang-kadang juga membawakan sedikit air zam-zam untuk si Lilis. Lilis pun kini berada di lingkungan tersebut sampai waktu yang lama. Ia benar-benar sudah bertaubat dan tidak pernah lagi ia tinggalkan sholatnya, meski dalam keadaan sakit sekalipun. Meski kadang-kadang rasa sesal masih mendera hatinya, menyesal karena sudah menumbalkan orang-orang yang tidak bersalah hanya untuk kepentingan pribadinya. Dan selama sisa hidupnya, Lilis bekerja sebagai tukang timbang gula dan pengupas bawang di sana. Ia tak menikah dan tidak mempunyai anak. Ia sudah menganggap anak Bukiah sebagai anaknya sendiri. Bahkan ia sangat menyayanginya. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mase dan Bae yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.